Rapat Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Sosial pada Rabu 19 Januari sempat berlangsung panas. Pasalnya, dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal Kemensos Hari Hikmat diminta keluar oleh pimpinan sidang. Hal ini terjadi buntut sindiran yang dilontarkan oleh Hari Hikmat di grup WhatsApp. Komisi 8 DPR RI mengusir Sekjen Kementerian Sosial Hari Hikmat dari rapat pembahasan anggaran yang digelar hari ini. Pengusiran terjadi saat Komisi 8 DPR menyampaikan permintaan di hadapan Menteri agar Sekjen Kemensos tidak mengikuti jalannya rapat. Tugas anggota DPR itu adalah mengawasi. Tapi kalau cara mengawasi dianggap sebagai sebuah sinis, lalu apa fungsi DPR? Saat dikonfirmasi terkait pengusiran, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tidak mengetahui penyebab Sekjen Kemensos diusir dari rapat. Namun Mensos mengaku meminta maaf jika ada salah yang dilakukan anak buahnya. Aku enggak tahu. Serius aku enggak tahu. Tapi tadi Ibu sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Enggak. Saya adalah pemimpinnya. Saya selalu nyampaikan bahwa tidak ada salah kopral, yang ada salah jenderal. Nah, aku jenderalnya di situ. Pengusiran terhadap Sekjen Kemensos dari ruang rapat Komisi 8 berawal dari komunikasi Sekjen Kemensos yang dianggap tidak pantas kepada Wakil Ketua Komisi 8 DPR. Selain itu, pesan komunikasi yang disampaikan Sekjen Kemensos bernada menantang. Terakhir ini DPR seperti dalam tensi tinggi gitu ya, sering memarahi orang yang datang rapat di DPR. Kita pernah mendengar juga beberapa minggu lalu Komnas Perempuan diusir juga dari Komisi 3 kan. Iya, kemudian persis. Kemarin memarahi Jaksa Agung untuk jaksa yang menggunakan bahasa Sunda di rapat gitu ya. Hari ini kita mendengar Sekjen Kemensos gitu ya. Tapi yang lucunya kemarahan terhadap Sekjen Kemensos yang kemudian berujung pada pengusirannya dari ruang rapat itu tidak pernah disampaikan alasannya, bahkan Menteri Sosialnya sendiri tidak tahu. Jadi dibilang saja bahwa pola komunikasi Sekjen dengan Pak Aceh itu yang tidak bisa diterima oleh Komisi 8 gitu ya. Tapi kan saya kira ini lucu sekali anggota DPR memarahi orang tanpa menyampaikan alasan pola komunikasi. Saya pikir akan beda, Bang Lusius. Kalau marah-marahnya karena katakanlah pemerintah menelantarkan warga di daerah mana dan lain sebagainya. Nah ini kan masuk akal dan kita mengerti begitu. Tapi dalam hal ini kok dirasa tertutup ya? Betul, fungsi pengawasan itu kan yang ada dalam Undang-Undang MD3 itu ya mengawasi kebijakan gitu ya, bukan mengawasi bagaimana Sekjen ngomong atau berkomunikasi dengan pihak DPR. Jadi saya melihat ini lebih pada arogansi DPR saja yang merasa bahwa mereka punya kekuasaan yang begitu besar gitu ya, dan bahwa jabatan-jabatan eksekutif sebagian besar kemudian harus tunduk pada mereka gitu ya. Dan pola komunikasi ini lebih intimidatif gitu ya, sehingga saya kira perlu kemudian dicari tahu betul apa sesungguhnya persoalan pola komunikasi seperti apa yang kemudian dilakukan oleh Sekjen Kemensos yang membuat seluruh anggota Komisi 8 itu dalam kondisi emosi gitu ya. Itu yang menjadi pertanyaan kunci dari apa yang kita perbincangkan malam ini, Bang Lusius. Bagaimana kira-kira mereka yang harus berurusan dengan DPR berbahasa, berkomunikasi? Karena di satu sisi ada yang menggunakan sapaan daerah, katakanlah dan lain sebagainya, dinilai tidak Indonesia, kemudian minta dicopot. Di sisi lain ada yang semacam tersinggung, disuruh keluar ruangan, diusir dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita harus berurusan dengan DPR? Ya mestinya sebagai wakil rakyat itu ya tahu betul bahwa ada begitu banyak karakter rakyat gitu di luar sana gitu, dalam soal berkomunikasi. Tidak bisa ada standar yang sama untuk semua orang gitu ya kalau bicara soal pola gitu ya. Karena itu saya kira sulit kemudian memahami selain bahwa kita menjelaskan ini hanya ekspresi DPR yang merasa bahwa mereka punya kekuasaan besar gitu ya. Dan karena punya kekuasaan besar lalu kemudian pejabat siapapun dari luar sana, dari pemerintah harus tunduk pada mereka gitu ya. Saya pikir ada persoalan yang tertutup yang hanya diketahui Sekjen dan anggota Komisi 8 gitu ya, yang bisa menjelaskan kenapa anggota Komisi 8 begitu marahnya pada Sekjen gitu ya.
mungkin saja ada permintaan aneh gitu dari Komisi 8 yang kemudian membuat Sekjen memberikan jawaban yang tidak menyenangkan gitu ya. Ada banyak sih yang bisa kita duga-duga, saya kira karena kita tahu betul pola relasi pengawasan yang dilakukan oleh DPR selama ini juga sebagai pintu masuk untuk banyak penyimpangan-penyimpangan, termasuk misalnya ada dulu kita pernah mendengar komisi yang meminta THR gitu ya kepada kementerian gitu ya. Jangan-jangan untuk urusan seperti ini yang sehingga kemudian Komisi 8 tidak membuka alasan mereka mengusir Sekjen Kemensos ini.